Oke, kita kembali lagi di video kita kali ini. Kita akan membahas bagaimana caranya menginstal Joomla. Oke, di video-video saya sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bagaimana menginstal web server dan menginstal database. Oke, dan di kali ini juga akan saya ulangi kembali bagaimana kita cara menginstal cara membuat database di PHP MyAdmin. Oke, pertama sekali untuk kita dapat menjalankan servisnya itu kita sudah pastikan web server kita sudah berjalan, ya. Oke, kita lihat dulu apakah web server kita sudah berjalan. Di sini kita melihat belum ada ikon WAM server 32. Untuk itu kita jalankan dulu, ya. Kita jalankan dulu dia. Kita lihat servisnya berjalan sambil kita perhatikan di ikon notification areanya. Di sini dia masih berwarna merah. Kita akan menunggu sampai dia berwarna hijau, ya. Kita akan menunggu sampai hijau. Jadi sekarang masih merah. Kita tunggu. Oke, sekarang dia berwarna kuning. Baru satu service yang berjalan. Kita masih menunggu. Oke, sekarang ikon WAM server 32 di notification area sudah berwarna hijau, artinya web server kita sudah berjalan atau sudah running. Oke, kita coba buka browser kita, ya. Kita uji. Sini saya menggunakan Google Chrome. Kita akan lihat apakah dia sudah berjalan. Browser sudah terbuka, dan di sini saya informasikan bahwa kondisi komputer saya lagi offline, artinya saya tidak terhubung dengan jaringan internet, ya. Saya tidak terhubung dengan internet, jadi di sini lagi offline. Yang sedang berjalan hanyalah web server di komputer saya. Ini saya akan ketikkan dulu localhost PHP MyAdmin, ya. Ini dia alamatnya, ini dia localhost MyAdmin. Jika dia masuk ke dalam sebuah browser, itu sudah menjadi pembuktian bahwa web server kita sudah berjalan, ya. Ini masih proses pencarian dan mengetikkan localhost PHP admin. Localhost itu menyatakan komputer kita sudah menjadi web server, sedangkan PHP admin adalah halaman atau dikatakan situs atau root dari suatu server, ya, di mana PHP admin ini merupakan bagian dari pembuatan database di web yang pada umumnya dikenal dengan MySQL. Oke, inilah dia. Inilah halaman utama PHP MyAdmin dan dia sudah terbuka, ya. Saya coba masuk. Di sini kita menggunakan nama user atau nama pengguna, yaitu dia root. Oke. Dan di sini dia untuk SQL-nya.
Oke, ini saya bikin berut, saya coba kirim. Untuk nama user dan kata sandinya bisa nanti kita rubah di bagian setting, tapi tidak pada pertemuan kita kali ini. Oke, inilah dia. Dan sebagai informasi, inilah dia, ini sudah kata sandinya. Lalu kita mau membuat database lagi, namun ini sudah ada di Tokoku. Kita coba ulangi lagi ya. Jadi yang ada ini coba kita hapus, hapus datanya. Kita pergi ke bagian basis data. Bagian basis data kita pilih nama database yang mau kita hapus. Ini Tokoku, saya checklist, baru kita pilih dia hapus. Maka Anda akan menghancurkan atau menghapus sebuah database lengkap. Anda yakin akan menjalankan drop database, kita oke kan. Maka kita oke kan. Maka di sini database Tokoku akan terhapus. Itu dia. Oke, database Tokoku sudah terhapus. Kita ulangi lagi, kita membuat database namanya Tokoku. Kita ketikkan Tokoku ya, kita aja sudah siap ya. Kita tekan tombol buat. Oke, database Tokoku sudah tercipta. Itulah dia. Ini kita pilih lagi SQL, sudah struktur basis data, sudah ada database yang bernama Tokoku. Oke, ada ya, nampak di sini sudah ada 5 database. Ini adalah Tokoku. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan atau penginstalan Joomla. Namun kita harus memiliki yang namanya file Joomla, itu yang kita download dari Joomla. Bisa kita peroleh dengan kita download di situs www.joomla.org ya, .org, dan nanti kita pergi ke bagian download ya. Kita bisa mendownload versi Joomla yang ada di situ. Dan di sini saya sudah mendownload, saya download dari situs www.joomla.org. Itu sudah ada yang versi 384 ya, 384. Oke. Sedangkan kalau kita pergi ke situs Joomla, itu di Joomla itu sudah ada yang versi 4.01 ya, itu dia. Oke, di versi 3.84 yang saya pilih, karena versi 3.84 ini dia sudah sinkronisasi ke web server 32 yang versi 3.20 ya. Dan yang versi 3.8 Joomla 3.84 ini dia juga sudah tersinkronisasi dengan Virtuamat yang versi 3.8. Jadi antara
web WAM server dengan Joomla dan virtual machine ini juga harus mengetahui versi yang sinkron, ya. Ini versi yang sinkron. Kalau kita menggunakan web server 32 yang versi 3.0.01, itu saya pernah mencobanya, itu dia tidak sinkronisasi dengan Joomla 3.84. Dia lebih sinkronnya ke versi 348, 34x lah. Itu dia. Dengan virtual machine juga harus yang versi 3.3. Itulah dia alasannya. Lalu bagaimana cara menginstalnya? Kita harus mengetahui dulu, kita harus mempunyai di mana nanti kita akan meletakkannya. Di sini kan kita letakkan dia di komputer kita, di drive C, di folder WAM, baru kita pergi ke folder www. Di sini kita buatkan dulu sebuah folder yang bernama Tokoku, ya. Yang dimana folder Tokoku ini nanti akan menjadi nama root dari web atau blog yang nanti kita buatkan, ya. Oke, jadi sudah kita buatkan dia foldernya. Sekarang kita mengekstrak jumlah yang tadi sudah kita download, ya. Kita akan mengekstraknya ini. Kita klik kanan, kita pilih dia extract file, baru kita pilih dia ke drive C, baru kita pilih folder WAM, baru kita pilih dia folder www. Nah, kita lihat di sini ada folder Tokoku, ya. Kita pilih Tokoku dan kita perhatikan apakah alamatnya sudah benar, c.1 www Tokoku, lalu kita oke kan. Nah, tadi akan proses mengekstrak, ya. Proses akan mengekstrak ini kita tunggu dia sampai 100%, ya. 100%. Sambil kita menunggu dia menjadi 100%, kita perhatikan di folder WAM www, kita melihat ini dia filenya sudah terisi dari file yang kita ekstrak, dan ini sudah mendekati 100% dan sudah selesai, ya. Sudah selesai terekstrak. Ini ada semua filenya, file Joomla, ya. Ini dia file Joomla yang berada di folder Tokoku. Sekarang kita akan melakukan instalasi untuk menginstalnya. Kita buka dia sebuah tab baru, ya. Tab baru kita buka di sini. Di sini kita ketikkan dia di localhost slash nama root kita. Nama root kita namanya tadi kita bikin dari folder Tokoku, maka rootnya juga menjadi Tokoku. Oke, inilah dia. Nah, file Joomla akan membuka Joomla web installer di folder Tokoku, ya. Ini masih Tokoku installernya. Ini akan dia beritahu, ya. Oke. Sini pemilihan bahasa pertama sekali. Jadi kita pilih dia bahasanya dulu untuk pertama sekali. Kita pilih dia bahasa Indonesia biar kita gampang memahaminya. Karena lebih enak kalau kita menggunakan bahasa kita sendiri. Ya, ini ada bahasa Indonesia. Kita tunggu dulu. Maka dia akan di sini akan berubah menjadi bahasa Indonesia semua. Oke. Di sini kita ketikkan dia nama toko kita. Kita ketikkan dia toko online
kemudian nama toko online kita, deskripsinya kita kosongkan saja ya. Oke, biar lebih terperinci ya. Nama situs dan dia toko online book dengan email admin. Kita buatkan nanti dia admin @tokoku.com. Kita menggunakan .com aja ya. Oke, dengan nama user buatkan nama saya sendiri. Kita lihat dengan kita beri password untuk emailnya. Saya buatkan saja di situ dia passwordnya admin 1234 ya. Ini dia. Jadi kita isikanlah dia. Deskripsi kita kosongkan. Email adminnya, admin kita berikan di admin tokoku.com. Oke, ini dia tokoku.com dengan nama pengguna. Lihat. Oh ya, ini sangat berpengaruh ya. Maaf, ini tadi saya bikinkan yang huruf besar, saya bikinkan huruf kecil ya, karena untuk nama email dan nama root itu biasanya kita dia sangat sensitive case. Jadi sini saya bikinkan aja dia huruf kecil ya, lihat dengan sandinya admin 1234. Lalu saya konfirmasikan lagi admin 1234. Oke, terus kita pilih dia berikutnya. Di halaman berikutnya ini kita masuk ke bagian pengaturan database. Nama database-nya kita perhatikan lagi di sini ya. Tadi di sini saya lupa ya. Nama database kita nama database kita adalah tokoku ya, yang ini tokoku ya. Jadi di sini kita bikinkan di bagian localhost, nama penggunanya adalah root. Oke, sandi tadi kita kosongkan ya. Nama database-nya adalah tokoku ya. Ya, kemudian lagi nama hostnya nama host adalah localhost. Tadi membukanya melalui localhost PHP admin, kita langsung membuka ke PHP admin. Nama penggunanya dia root. Untuk sandinya tadi kita kosongkan ya. Nama penggunanya dia root, sandinya kita kosongkan. Lalu nama database-nya adalah tokoku. Itulah dia pengaturan dari database. Itu sudah, ini saja yang perlu kita atur dalam database. Kita pilih dia next. Di dalam next ini dia meminta pemilihan multibahasa. Ini kita abaikan aja, tidak ada. Lalu kita akan dikasih keterangan. Inilah dari pengaturan database besarnya bahwa pengaturan email ya. Oke, nanti konfigurasi ke admin.tokoku.com. Ini setelah kita upload ke internet. Nama situsnya toko onlineku pada situs tidak.
Oke, email adminnya ini, nama penggunanya ini Anggiat, tadinya kita kita isikan tadi untuk konfigurasi utamanya, sedangkan database-nya adalah yang di sebelah kanannya. Jika sudah selesai untuk pengaturannya, maka kita akan menginstalnya. Maaf ya, ini tadi dia apanya pengaturannya. Sekarang kita masuk pemasangannya ya. Kita akan install, kita pasang, tekan pasang, maka Joomla akan menginstal situs yang akan kita buatkan. Jadi kita tidak bikin dari nol lagi, Joomla yang akan membikinkan sendiri template dan dudukan atau landasan, atau bisa dikatakan rumah, sebuah rumah untuk tempat kita berjualan. Sedangkan apa isinya nanti, isi kamar-kamarnya dan juga isi ruang tengahnya dan dapurnya, kita yang memasukkan sendiri. Yang jelas Joomla memberikan kita sebuah tempat atau ruang. Kalau saya sudah ambil gambaran, ini adalah rumah. Joomla telah menyediakan teras, Joomla telah menyediakan ruang kamar, ruang dapur, ruang istirahat, dan ruang tengah, dan juga garasi. Terkait dengan isi dari rumah tersebut, kitalah yang mengisikannya. Itulah dari konsep atau prinsip dari pengertian Joomla ini. Jadi Joomla itu semacam sebuah open source CMS ya, komponen management system dari untuk membuat sebuah halaman web yang dimana kita tidak usah lagi capek-capek membuat dari nol pasirnya, kayunya, batanya, semennya, dan lain-lain. Dia yang akan membuat ini sendiri. Oke, oke, inilah dia. Jadi selamat, Joomla telah terpasang. Jika sudah terpasang, maka langkah yang terakhir adalah menghapus direktori pemasangan. Menghapus direktori pemasangannya adalah menghapus file yang tadi sudah kita ekstrak ke Tokoku. Oke, itulah dia. Apa yang tadi kita ekstrak dari file Joomla 3.84 itu akan dihapus di folder Tokoku. Jadi yang ada di dalam folder Tokoku itu adalah Joomla yang sudah terinstall dari konfigurasi toko onlineku. Itu dia ya. Jadi ini kita hapus, dan selamat, Joomla telah terpasang. Kita bisa masuk ke dalam halaman administrasi ya, halaman administrasi. Jadi situs itu dia ada dua, ada sebagai situs untuk user, ada yang dia admin. Yang kita gunakan selama ini kalau kita contohnya membuka sebuah situs Instagram, Facebook, dan apalagi yang lain-lainnya, Shopee, Lazada, Bukalapak, itu adalah tampilan user ya, tampilan user ya. Sedangkan admin itu adalah si pemilik dari website tersebut. Oke, jadi di sini ini kita sekarang sebagai administrator, di mana administratornya itu adalah saya isikan usernya adalah Anggiat. Nanti bisa kita tambahkan user-user yang lainnya jika kita memiliki beberapa anggota yang bisa memanajemen dari website ini ya. Jadi sedang, dan ini passwordnya adalah admin 1234. Jadi toko onlineku ini halaman administratornya yang sudah barusan kita install ya. Sudah. Inilah halaman web toko onlineku